Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 6-11. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diluputkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar baik keadaannya, bersukarialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Dengan berkat orang jujur, kota berkembang. Tetapi dengan mulut orang fasik, kota runtuh. Sahabat Alkitab, korupsi masih menjadi salah satu masalah sosial yang begitu nyata dan mengganggu dalam skala masif. Bahkan terdapat sebuah penilaian yang menggolongkan korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa karena dapat meruntuhkan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik pada sebuah wilayah atau negara. Korupsi pun dianggap sebagai bentuk masalah yang lintas dimensi, yakni sebagai masalah sosial, masalah moral, ancaman terhadap perekonomian dan keamanan nasional, hingga sebagai masalah global. Oleh sebab itu, setiap individu sesungguhnya memiliki peran dan tanggung jawab untuk menanggulangi korupsi dalam berbagai bentuk nyata yang dapat dilakukan sesuai dengan ruang lingkup hidupnya masing-masing. Sebagai umat Tuhan, kita pun memiliki peluang untuk merespons masalah ini dengan menerapkan kejujuran sebagai fondasi kehidupan. Pada ayat 11 tergambar dengan sangat jelas perihal cara penyair Amsal menunjukkan dampak dari kehidupan yang dibangun di atas kejujuran. Setiap sikap dan pekerjaan yang dihasilkan dengan kejujuran merupakan dasar dari pembangunan kota yang juga dapat kita pahami sebagai lingkungan masyarakat luas untuk semakin berkembang. Sedangkan setiap aksi hidup yang berlandaskan kefasikan merupakan faktor yang meruntuhkan kehidupan bersama. Sahabat Alkitab, kita tidak perlu menampik kenyataan hidup keseharian di mana kita dapat menemukan beragam aksi kejahatan akibat ketidakjujuran, seperti korupsi yang mengganggu hidup banyak orang dalam skala yang luas. Kita pun tidak dapat menganggap masalah itu sebagai sesuatu yang jauh dari otoritas atau cakupan tanggung jawab kita. Justru sebagai bagian dari masyarakat luas, umat Tuhan memiliki peran yang sangat besar untuk membangun kebudayaan hidup yang berlandaskan kejujuran demi mereduksi berbagai aksi hidup yang menjunjung kefasikan. Setiap umat Tuhan semestinya menjadi agen pelaku kejujuran yang membangun budaya hidup demi menghadirkan dampak nyata. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kehidupan kami masih banyak tindakan-tindakan dari orang-orang yang menjunjung tinggi dan menyukai berbagai kefasikan, ketidakjujuran, bahkan tindakan-tindakan yang memberikan dampak begitu menghancurkan dalam skala yang masif. Tolong kami Tuhan sebagai umat-Mu yang dibekali oleh nilai-nilai kebenaran firman-Mu. Kami benar-benar mampu melakukan itu dan membangun kehidupan kami dengan kejujuran, dan biarlah itu menjadi fondasi kehidupan masyarakat luas. Di mana Tuhan mengutus kami, biarlah kami boleh berdampak secara nyata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.